Jadi as-sabiquna awwalun, Nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun, Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah dan para sahabatnya. Karena ini adalah dalam satu turunan yang sama. Mereka ini ulaikal muqarrabun. Mereka ini orang yang didekatkan sama Tuhannya di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Gitu kan? Sullatu minal awalin, banyak dari yang awal, wa qalilum minal akhirin. Ingat ayat ini sebelumnya ada ayat yang menerangkan tentang apabila terjadi kiamat, idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Gunung-gunung hancur. Khafidatur rafi'ah. Jadi di situ bilang kan, wa kuntum azwah dan salasa. Kamu terpecah menjadi 3 bagian. Bagian kanan, bagian kiri. Mana yang satu lagi? Yang satu lagi itulah dia. Wasabiquna sabiqun. Nah, jadi gitu. Mereka itu yang ulaikal muqarrabun itu. Makanya ada as-sabiquna awwalun, ada as-sabiquna akhirun. Makanya mereka itu kalau sudah dekat sama Tuhan pasti urusannya masalah Quran. Tidak mungkin enggak. Makanya saya bilang, kita baca Quran aja hari ini gitu. Daripada memusingkan perihal yang lain. Nah gitu. Baru tanda cirinya itu sudah zaman akhir apa? Berkaitan dengan kiamat. La taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kehancuran kiamat itu apabila masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Dalam tanda pengertiannya, kalau ada orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah, berarti ini kan ada kelompoknya. Kalau sudah ada kelompoknya, berarti itu ada pemimpinnya. Gitu. Sedangkan kelompok yang dibilangkan di situ adalah kelompok itu bukan suatu golongan, tapi mereka ini adalah kaum. Makanya Nabi itu, Rasul itu datang di akhir itu, dia membawa kaumnya. Makanya kita bilang umat Nabi di zaman akhir ini tinggal 2 saja. Tuan-tuan mau masuk menjadi juriat Nabi nggak bisa. Udahlah, masuk aja lah ke yang hafiz Quran itu gitu. Ada kemungkinan gitu. Caranya gimana? Ikut sama pemimpin akhir zaman itu biar tahu caranya. Karena mereka ini yang senantiasa menghatamkan Quran itu setiap hari. Dengan amaliyah mereka tuh, mereka diajarin gitu. Kenapa? Biar jadi syarat gitu. Kalau nggak bisa. Alladzila nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelahnya gitu. Jadi setelah nabi itu ada nanti diantar lagi wali-wali Allah itu. Nah, kalau nabi ada penutupnya, berarti wali-wali Allah itu ada yang mengakhiri cerita kewalian itu. Makanya di dalam penggambaran isyarat penjelasan dalam hadis Sabaqal Mufaridun, Imam Amin Al-Qurdi menjelaskan di situ. Zikir Allah Allah ini tidak tentang ketinggian derajat ketinggiannya sehingga wali kutub pun tidak menghinggakan makamnya gitu. Artinya apa? Bukan berarti orang yang mengamalkan zikir Allah Allah ini hebat. Bukan berarti orang yang mengamalkan zikir Allah Allah ini dia tinggi derajatnya lebih tinggi daripada wali kutub itu, tidak. Artinya kata makom di situ, makom itu 2. Ada makom di mana di masa hidupnya dengan ketinggian derajatnya. Ada makom dia masa di akhir hayatnya, di mana dia dikebumikan. Artinya setelah wafatnya akhir dari wali kutub itu, berarti sudah masuk masa kepada pemimpin akhir zaman itu. Diakhiri dengan Khalifatul Mahdi. Begitu dia. Jadi artinya tidak sampainya itu bukan tinggi derajat atau rendahnya, bukan. Artinya masanya yang tidak sampai, jangan keliru orang memaknainya gitu. Jadi zikir Allah Allah itu karena dia sudah ada, itu menjadi suatu tanda alamat seperti yang dibilang Nabi itu, bahwa itu ada kaumnya gitu. Nah, sebagaimana saya ceritakan di awal, kaum itu ya, kalau Nabi membawa kaum Ansor, kaum Muhajirin untuk membedakan antara golongan yang terpecah itu. Datanglah lagi pemimpin akhir zaman itu membawa kaum juga untuk membedakan antara kaum itu dengan golongan yang setelahnya.
Makanya saya bilang, perpecahan umat Islam itu tidak di zaman Nabi, tapi di zaman pemimpin akhir zaman. Kalau di awal Rasul Allah itu adalah nabi-nabi, itu di akhir Rasul Allah itu itulah Imam Mahdi itu. Al-Mahdi, Mahdi Allah. Di situ harus mengerti. Kata Imam Mahdi, dia menunjuk kaum itu supaya nanti dia terpimpin dari yang setelahnya. Itulah Al-Mahdi itu. Makanya saya bilang, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu.